Sebahagian dari tanda-tandanya ialah mengambil dari tangan sultan yang zalim dan tanda-tanda yang lain dari itu yang akan datang penjelasannya nanti. Dan ditunjukkan kepadanya oleh atsar perkataan sahabat dan kias analogi dari ilmu logika. Adapun atsar, maka yaitu yang diketahui pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Khulafa Rasyidin sesudahnya. Karena adalah harga khamar dan dirham-dirham riba dari tangan kafir zimmi kafir yang dijamin keselamatannya oleh pemerintahan Islam bercampur baur dengan harta-harta lain. Dan begitu pula harta-harta yang diserobot secara sembunyian. Dan begitu pula harta-harta serobotan dari harta rampasan perang. Dan dari waktu di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang riba. Tatkala bersabda, riba yang pertama aku hinakan ialah riba Abbas. Tidaklah manusia itu meninggalkan riba seluruhnya sebagaimana mereka tidak meninggalkan meminum khamar dan maksiat-maksiat yang lain. Sehingga diriwayatkan bahwa setengah sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjual khamar. Lalu berkata Umar radhiyallahu anhu, dikutuk Allah kiranya si anu, di mana ia orang pertama yang menjalankan penjualan khamar. Karena ia tidak memahami bahwa pengharaman khamar itu adalah pengharaman akan menghela ke dalam mereka baju abaah yang diambilnya dengan diam-diam. Seorang laki-laki dibunuh, lalu mereka menyelidiki harta kekayaannya. Maka mereka dapati di dalamnya beberapa batu cincin Yahudi yang tidak sampai harganya 2 dirham yang telah diambilnya dengan diam-diam. Dan begitu pula telah didapati oleh beberapa orang sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan amir-amir yang zalim. Dan tiada seorang pun dari mereka yang melarang berjual beli di pasar, disebabkan perampokan di kota Madinah. Dan kota Madinah itu telah dirampok oleh kawan-kawan Yazid 3 hari lamanya. Dan adalah orang yang mencegah penjual belian dari harta-harta itu. Ditunjukkan kepadanya tentang kewaraannya, dan kebanyakan mereka tidak melarangnya, serta bercampur bauran dan banyaknya harta yang dirampok pada hari-hari berkuasa orang-orang zalim tersebut. Dan orang yang menjawabkan akan apa yang tidak diwajibkan oleh salaf yang solih dan mendakwakan bahwa dia lebih cerdik memahami agama apa yang tidak dipahami oleh salaf yang solih. Maka orang tersebut adalah orang yang diganggu oleh was-was yang rusak akal pikiran. Dan kalau bolehlah ditambah terhadap salaf yang solih itu pada contoh-contoh yang seperti ini, niscaya bolehlah menyalahi mereka dalam persoalan-persoalan yang tak ada sandaran padanya selain dari kesepakatan mereka. Seperti kata mereka, bahwa nenek perempuan adalah seperti ibu pada pengharamannya dan anak laki-laki dari anak laki-laki adalah seperti anak laki-laki. Dan bulu babi dan lemaknya adalah seperti daging yang tersebut pengharamannya dalam Al-Quran. Dan riba itu berlaku pada yang selain dari 6 macam barang-barang. Dan itu adalah mustahil. Karena salaf solihlah yang lebih utama memahami agama dari orang-orang lain. Adapun kias, logika, maka yaitu, jikalau pintu ini dibuka, niscaya tersumbatlah pintu semua pekerjaan. Dan runtuhlah dunia, karena fasik telah begitu berpengaruh kepada manusia. Dan manusia itu akan memandang enteng dengan sebab kias tersebut tentang syarat-syarat agama dalam segala akad perjanjian. Dan yang demikian tidak mustahil akan membawa kepada percampur bauran. Kalau ada yang berkata bahwa tuan-tuan telah menukilkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mau memakan delap binatang yang bentuknya menyerupai biawak dan bersabda, aku takut bahwa delap itu adalah termasuk makhluk yang telah berubah bentuknya oleh Allah, dan itu dalam percampur bauran yang tidak terhinggakan.
Maka kami menjawab bahwa yang demikian itu ditempatkan kepada pembersihan diri dan wara. Ataupun kami menjawab bahwa delap itu bentuknya ganjil. Mungkin menunjukkan dia itu dari makhluk yang dirubah bentuknya. Maka itu adalah dalil yang menunjukkan pada benda yang diperpegangi. Maka kalau ada yang mengatakan bahwa itu telah dimaklumi pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan zaman para sahabat, disebabkan riba, pencurian, perampokan, pengambilan secara diam-diam akan harta rampasan perang dan sebagainya. Tetapi adalah yang tersebut itu amat sedikit dengan membandingkan kepada yang halal. Maka apakah yang akan Anda katakan pada zaman kita sekarang ini dan yang haram itu telah menjadi begitu banyak dalam tangan umat manusia? Karena rusaknya muamalah, perniagaan, disia-siakan syarat-syaratnya, banyaknya riba dan harta sultan-sultan yang zalim. Maka barang siapa mengambil harta yang tidak dipersaksikan padanya tanda tertentu pada bendanya untuk mengharamkan, maka apakah itu haram atau tidak? Aku menjawab, tidaklah yang demikian itu haram. Hanya wara yang meninggalkannya, dan wara ini adalah lebih penting dari wara apabila dia itu sedikit. Tetapi penjawaban dari ini, bahwa perkataan dari orang yang mengatakan kebanyakan harta pada zaman kita sekarang itu haram adalah salah semata. Dan terjadilah perkataan tersebut, ialah lupa dari perbedaan antara yang banyak dan yang lebih banyak. Maka kebanyakan manusia, bahkan kebanyakan ahli fikih, fuqaha, menyangka bahwa sesuatu yang bukan jarang adalah itu lebih banyak. Dan mereka menyangka bahwa keduanya itu banyak dan lebih banyak berhadapan satu sama lain, di mana tidak ada di antara keduanya yang ketiga. Sebenarnya tidaklah seperti yang demikian. Tetapi bahagian-bahagian itu adalah tiga, sedikit, yaitu yang jarang, banyak dan lebih banyak. Contohnya, orang banci, kunsa, di antara makhluk adalah jarang. Dan apabila ditambahkan kepadanya orang sakit, niscaya terdapatlah banyak. Dan begitu pula perjalanan jauh bermusyafir, sehingga dapat dikatakan sakit dan berjalan jauh adalah termasuk halangan umum. Dan istihadlah, darah yang datang pada wanita di luar waktu haid adalah termasuk halangan yang jarang terjadi. Dan sebagaimana dimaklumi bahwa sakit itu bukanlah barang yang jarang terjadi, nadir, dan bukan pula lebih banyak tetapi adalah banyak. Ahli fikih itu apabila bermudah-mudah dan mengatakan sakit dan berjalan jauh itu adalah biasa terjadi, galib, dan itu adalah halangan umum, di mana dimaksudkannya dengan itu ialah tidak itu jarang terjadi. Kalau tidak ini yang dimaksudkannya, maka itu salah. Orang yang sehat dan orang yang menetap orang mukim itulah yang lebih banyak. Dan orang musafir dan orang sakit itulah yang banyak. Dan wanita yang beristihadlah dan orang banci itulah yang jarang terjadi. Apabila ini telah dipahami, maka kami mengatakan bahwa perkataan yang diucapkan oleh yang mengatakan yang haram itu adalah yang lebih banyak adalah salah. Karena sandaran ucapan tersebut ada kalanya yang ada itu banyaknya orang-orang zalim dan tentara, atau banyaknya riba dan muamalah, perniagaan yang batal, atau banyaknya tangan yang berulang-ulang. Sejak dari permulaan Islam sampai kepada masa kita sekarang ini, di atas asal-usul harta yang terdapat hari ini, adapun sandaran pertama adalah batal. Sesungguhnya orang zalim itu banyak dan tidaklah ia lebih banyak. Maka mereka itu adalah tentara. Karena tiada yang berbuat zalim selain yang mempunyai kekerasan dan keperkasaan. Dan mereka itu, apabila dibandingkan kepada seluruh isi dunia, tidaklah sampai 1/100 dari mereka.
Tiap-tiap sultan yang berkumpul padanya tentara 100.000 umpamanya, maka ia merajai suatu daerah yang mengumpulkan rakyat sejuta jumlahnya dan lebih. Dan kadang-kadang suatu negeri dari negeri-negeri kerajaannya bertambah bilangannya dari semua laskarnya. Dan kalaulah bilangan sultan itu lebih banyak dari bilangan rakyat, niscaya binasalah semuanya. Karena haruslah di atas tiap-tiap rakyat membelanjai 10 dari mereka umpamanya. Serta raja-raja itu dengan kehidupan yang mewah. Dan tidaklah yang demikian itu tergambarkan. Tetapi yang mencukupi bagi seorang dari raja itu, ialah terkumpul 1.000 rakyat dan lebih. Dan begitu pula pembicaraan tentang pencuri, maka suatu negeri besar adalah terdapat dari mereka jumlah yang sedikit. Adapun sandaran kedua, yaitu banyaknya riba dan muamalah perniagaan yang batal, maka itu pula banyak dan tidaklah lebih banyak, karena kebanyakan kaum muslimin melakukan muamalah perniagaan dengan syarat-syarat agama. Maka bilangan mereka adalah lebih banyak, dan yang melakukan muamalah perniagaan dengan ribu atau lainnya, maka kalau dihitung muamalahnya saja, sesungguhnya adalah yang sah daripadanya, melebihi dari yang batal. Kecuali manusia itu diminta dengan sangkaannya dalam negeri yang dikhususkan dengan kurang malu, keji dan kurang agama, sehingga digambarkan untuk dikatakan perniagaannya yang batal adalah lebih banyak, dan ketentuan yang seperti itu adalah jarang. Dan kalau ia banyak, maka tidaklah ia lebih banyak jikalau semua muamalah perniagaannya batal. Maka bagaimanapun, tidak juga ia terlepas dari muamalah perniagaan yang sah, yang menyamai dengan yang batal atau melebihi dari yang batal itu. Dan ini adalah diyakini bagi orang yang memperhatikannya, dan hanya banyak mempengaruhi ini pada jiwa, karena banyaknya yang rusak jauhnya dari yang tersebut dan memandang besar yang tersebut itu, walaupun jarang yang terjadi. Sehingga kadang-kadang disangkan bahwa zina dan minum khamar telah berkembang sebagaimana berkembangnya yang haram. Lalu terkhayalah bahwa mereka itu lebih banyak, dan itu adalah salah, karena mereka itu adalah sedikit, walaupun jumlah mereka banyak. Adapun sandaran ketiga, yaitu yang paling merupakan khayalan, adalah dikatakan bahwa harta-harta itu sesungguhnya diperoleh dari tambang, tumbuh-tumbuhan dan hewan. Tumbuh-tumbuhan dan hewan adalah diperoleh dengan beranak tawalud. Apabila kita melihat kepada seekor kambing umpamanya, di mana kambing itu beranak pada tiap-tiap tahun, maka adalah bilangan asal-usulnya sampai kepada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentu ini dikira sampai kepada zaman Al-Ghazali radhiyallahu anhu, lebih kurang 500. Dan ini tidaklah terlepas untuk mendatang kepada salah satu dari asal-usul kambing itu, perampokan atau perniagaan yang batal. Maka bagaimanakah diumpamakan bahwa asal-usulnya itu selamat sejahtera dari pelaksanaan yang batil, salah, sampai kepada zaman kita sekarang ini. Dan begitu pula bibit biji-bijian dan buah-buahan memerlukan kepada 500 asal-usul atau 1.000 asal-usul umpamanya, sampai kepada permulaan agama. Dan tidaklah itu menjadi halal selama asalnya dan asal-usulnya tidak pula halal sampai kepada permulaan zaman kenabian itu. Adapun barang-barang pertambangan, maka itulah yang mungkin diperoleh di atas jalan permulaan. Dan itu adalah harta yang tersedikit, dan kebanyakan yang dipergunakan daripadanya ialah dirham dan dinar, dan dia tidak keluar selain dari tempat penempaan, dan tempat penempaan itu dalam tangan orang-orang zalim adalah seperti pertambangan-pertambangan dalam tangan mereka, di mana mereka melarang manusia ramai daripadanya.
dan mengharuskan orang-orang miskin mengeluarkannya dengan pekerjaan-pekerjaan berat. Kemudian mereka mengambilnya dari orang-orang miskin tersebut secara merampas. Maka apabila diperhatikan kepada ini, niscaya dapatlah diketahui bahwa adanya uang sedinar, di mana tidak mendatang kepada akad yang batil, salah, tak ada kezaliman pada waktu memperolehnya, pada waktu menampanya pada tempat penempaan dan masa sesudahnya dalam muamalah, perniagaan, keuangan dan riba adalah jauh, jarang atau mustahil. Jadi, tidak adalah yang halal, kecuali binatang buruan, rumput pada padang Sahara yang tak bertuan dan lapangan yang tak berair, serta kayu api yang diperbolehlah. Kemudian, orang yang memperoleh barang tersebut tadi tidak mampu memakannya, lalu memerlukan untuk membeli biji-bijian dan hewan dengan barang tersebut, di mana biji-bijian dan hewan itu tidak diperoleh selain dengan penanaman dan peranakan. Maka adalah ia telah menyerahkan yang halal untuk menerima yang haram. Maka ini adalah jalan hayalan yang lebih menonjol sekali. Dan jawabannya, bahwa menonjolnya ini tidaklah terjadi dari banyaknya yang haram yang bercampur baur dengan yang halal. Maka keluarlah dari bahagian di mana kita berada di dalamnya dan berhubunganlah dengan apa yang telah kita sebutkan dahulunya, yaitu bertentangan antara yang pokok dan yang biasa terjadi, galib. Karena yang pokok pada segala harta itu ialah penerimaannya untuk dipergunakan bagi segala urusan tasarrufat, dan boleh rela merelai padanya, dan ditantang yang tersebut itu oleh suatu sebab yang galib yang biasa terjadi, yang mengeluarkannya dari yang membaguskan baginya. Maka ini menyerupai akan tempat dua pendapat bagi Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu tentang hukum najis. Dan yang sahih, yang lebih sah pada kami, ialah dibolehkan salat pada jalan-jalan raya, apabila tidak terdapat padanya najis, karena debu jalan-jalan besar itu adalah suci, dan berwudu pada bejana-bejana orang musyrik itu diperbolehkan, dan bersalat pada kuburan-kuburan yang terbongkar adalah diperbolehkan. Maka pertama-tama kita menetapkan akan ini, kemudian kita kias, logikakan kepadanya akan persoalan di mana kita berada padanya. Dan dibuktikan kepada yang demikian oleh berwudunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada tempat air dari kulit kepunyaan seorang wanita musyrik. Dan berwuduknya Umar radhiyallahu anhu pada kendi air orang Nasrani, sedang minuman mereka adalah khamar dan makanan mereka adalah babi. Dan mereka itu tidak menjaga diri dari apa yang dipandang najis oleh agama kita. Maka bagaimanakah dapat selamat bejana mereka dari tangannya? Bahkan kita mengatakan bahwa dengan pasti kita mengetahui bahwa adalah mereka memakai baju dari kulit hewan yang disamak firat, matbugoh, pakaian yang dicelup dan diputihkan. Barang siapa memperhatikan keadaan penyamak kulit, pembuat kain licin dan putih dan pencelup, niscayalah dia tahu bahwa yang banyak pada mereka ialah najis, dan kesucian pada kain-kain itu adalah mustahil atau jarang. Bahkan kami mengatakan bahwa kami tahu adalah mereka itu memakan roti dari gandum dan syair, di mana mereka tidak membasuhnya. Sedang gandum dan syair itu dipijak-pijakan dengan lembu dan hewan-hewan lain, dan kencing dan tai ke atasnya. Dan amat sedikitlah yang terlepas dari yang demikian. Mereka itu mengendarai hewan-hewan, di mana hewan-hewan itu berpeluh, dan mereka tidak membasuhkan punggung hewan-hewan itu, sedang hewan-hewan itu membalik-balikkan badannya pada najis. Bahkan semua hewan adalah keluar dari perut induknya dan padanya basahan najis, yang kadang-kadang dihilangkan oleh hujan dan kadang-kadang tidak dihilangkannya.
dan tidak adalah dijaga dari najis tersebut, adalah mereka itu berjalan dengan kaki telanjang di jalan-jalan besar dan dengan memakai selop. Dan mereka melakukan salat dengan selop itu. Mereka duduk di atas tanah dan berjalan kaki dalam debu tanpa ada keperluan. Adalah mereka tidak berjalan kaki pada tempat ada kencing dan tai, dan tidak duduk pada dua tempat tersebut dan membersihkan diri daripadanya. Dan apabilakah jalan-jalan besar itu terpelihara dari najis, serta banyaknya anjing dan kencingnya, banyaknya hewan dan tainya, dan tiada seyuknyalah kami menyangka bahwa waktu atau kota-kota berbeda pada contoh yang seperti ini, sehingga timbul sangkaan bahwa jalan-jalan besar adalah dibasuhkan pada masa mereka, atau adalah dijaga dari hewan-hewan. Amat jauhlah dari yang demikian. Yang demikian itu dapat dimaklumi dengan pasti kemustahilannya menurut kebiasaan. Maka yang demikian itu membuktikan bahwa mereka tidaklah menjaga kecuali dari najis menampak atau tanda atas najis yang menunjukkan kepada zat najis tersebut. Adapun sangkaan yang biasa yang menggerakkan untuk mengembalikan dirham-dirham itu kepada hal keadaan yang berlaku, maka tidaklah mereka memberi perhatian kepadanya. Dan ini adalah pada Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Beliau berpendapat bahwa air yang sedikit adalah menjadi bernajis tanpa berubah yang terjadi pada air itu. Karena selalulah para sahabat masuk ke tempat permandian air panas dan berwudu di kolam-kolam di mana airnya sedikit, dan bermacam-macam tangan selalu dimasukkan ke dalamnya. Dan ini adalah tegas pada maksud tersebut. Dan manakala telah tetaplah pembolehan berwudu pada kendi orang Nasrani, niscaya tetap pula lah boleh meminumnya, dan berhubungan hukum halal dengan hukum najis. Kalau ada yang mengatakan bahwa tidak boleh kias logika halal kepada najis, karena mereka memperluaskan jalan tentang keadaan-keadaan suci dan mereka menjaga dari syubhat-syubhat diragukan haram dengan seteliti-telitinya, maka bagaimanakah dikiaskan kepada najis itu? Maka kami mengatakan, kalau dimaksudkan dengan kias itu, bahwa mereka mengerjakan salat bersama najis dan salat bersama najis itu adalah perbuatan maksiat, sedang salat itu adalah tiang agama, maka amat buruklah dugaan itu. Tetapi wajiblah kita berkeyakinan pada mereka, bahwa mereka menjaga diri dari tiap-tiap najis yang wajib dijauhkan. Dan sesungguhnya mereka bermaaf-maafan, di mana yang tidak wajib dijauhkan. Dan adalah pada tempat kemaafan mereka itu, gambaran ini yang bertentangan padanya pokok dan yang biasa terjadi, galib. Maka jelaslah bahwa yang biasa terjadi, yang tidak bersandar kepada sesuatu tanda yang bersangkutan dengan benda, di mana padanya pandangan itu adalah dicampakkan, tidak dipakai. Adapun warnanya menjaga diri mereka pada yang halal, maka adalah ia dengan jalan takwa, yaitu meninggalkan apa yang tidak ada apa-apa padanya, karena takut akan apa yang padanya ada apa-apanya. Karena urusan harta itu menakutkan, dan nafsu condong kepadanya jika tidak dapat dikekang daripadanya, dan urusan kesucian tidaklah seperti yang demikian. Maka segolongan dari mereka itu menolak dari yang halal semata, karena takut mengganggu hatinya. Diceritakan dari salah seorang mereka, bahwa ia menjaga diri dari berwudu dengan air laut, padahal air laut itu suci mensucikan semata. Maka perbedaan pada yang demikian itu tidaklah merusakkan maksud yang telah kami sepakati padanya, di mana kami melakukan pada sandaran ini kepada jawaban yang telah kami sebutkan dahulu pada dua sandaran yang terdahulu. Dan kami tidak menerima apa yang disebutkan mereka, bahwa yang lebih banyak itu ialah yang haram. Karena harta
Walaupun banyak asal-usulnya, maka tidaklah seharusnya bahwa pada asal-usulnya itu haram. Bahkan harta yang diperdapat sekarang adalah termasuk yang didatangi kezaliman kepada asal-usul sebahagian daripadanya, tidak pada sebahagian yang lain. Dan sebagaimana yang dimulai perampasannya pada hari ini adalah tersedikit dibandingkan kepada yang tidak dirampok dan dicuri, maka begitu pula lah tiap-tiap harta pada setiap waktu dan setiap asal-usulnya. Maka yang dirampok dari harta dunia dan yang diperoleh pada tiap-tiap zaman dengan kebatalan dibandingkan kepada lainnya adalah sedikit sekali. Dan tidaklah kami mengetahui bahwa cabang ini sendiri dari bahagian yang mana dari kedua bahagian itu, bagian yang dirampok atau bagian yang tidak dirampok. Maka kami tidak menerima bahwa yang biasa terjadi, Ghalib itu mengharamkannya. Karena sebagaimana yang dirampas itu bertambah dengan beranak, maka begitu pula yang tidak dirampas bertambah juga dengan beranak. Maka cabang yang lebih banyak tidak mustahil pada setiap masa dan zaman itu adalah lebih banyak. Tetapi yang Ghalib adalah biji-bijian yang dirampas itu. Dirampas untuk dimakan dan tidak untuk bibit. Dan begitu pula hewan-hewan yang dirampas kebanyakannya adalah dimakan dan tidak disimpan untuk beranak. Maka bagaimanakah dikatakan bahwa cabang-cabang haram adalah lebih banyak dan senantiasalah asal-usul yang halal itu yang lebih banyak dari asal-usul yang haram, dan hendaklah dipahami oleh yang mencari petunjuk dari yang tersebut akan jalan mengenali yang lebih banyak itu. Karena itu adalah tempat tergelincirnya tapak kaki, dan kebanyakan ulama salah padanya. Maka betapa lagi orang awam ini adalah pada yang beranak dari hewan dan biji-bijian. Adapun barang pertambangan, maka adalah terlepas yang diperbolehkan, di mana di negeri Turki dan lainnya diambil oleh siapa saja yang mau. Tetapi kadang-kadang diambil oleh sultan sebahagian daripadanya. Atau diambil mereka bukan mustahil yang tersedikit, tidak yang terbanyak. Barang siapa memperoleh dari sultan suatu pertambangan, maka zalimnya ialah melarang orang lain daripadanya. Adapun yang diambil oleh yang mengambil dari pertambangan, maka diambilkannya dari sultan dengan membayar sewa. Dan yang solih, bolehlah pergantian tangan dan kekuasaan pada segala barang mubah yang diperbolehkan dan menerima persewaan padanya. Maka yang diongkosi tenaganya untuk memperoleh air minum. Apabila telah memperoleh air, niscaya air itu menjadi milik yang menyuruh mencari air minum tersebut. Dan yang diongkosi tenaganya berhak mendapat ongkos. Maka begitu pula lah di Sungai Nil. Apabila kita telah selesai dari ini, niscaya tidaklah haram benda emas itu sendiri, kecuali menentukan kezalimannya dengan kekurangan ongkos kerja. Dan itu adalah sedikit dibandingkan kepada emas itu. Kemudian, tidak wajiblah mengharamkan zat emas itu. Tetapi ia zalim adalah disebabkan masih tinggalnya ongkos dalam tanggungannya. Adapun rumah penempaan emas dan perak itu, maka tidaklah emas yang keluar daripadanya. Termasuk benda-benda emas sultan yang telah dirampasnya dari rakyat dan diperbuatnya kezaliman kepada manusia dengan itu. Tetapi para saudagarlah yang membawa kepada mereka emas terurai atau nakat yang rendah mutunya. Lalu mereka mengongkosi orang-orang yang bekerja di tempat penempaan itu untuk menghancurkan dan mencapkannya untuk menjadi uang. Dan mereka mengambil kembali seperti timbangan yang telah diserahkannya kepada orang-orang di tempat penempaan itu. Kecuali sedikit saja yang ditinggalkannya sebagai upah bagi mereka terhadap pekerjaannya. Dan itu adalah diperbolehkan. Dan kalau diumpamakan segala dinar yang ditempa itu dari dinar sultan,
maka dibandingkan kepada harta kaum saudagar bukanlah mustahil adalah sedikit sekali. Ya, sultan itu membuat zalim terhadap orang-orang yang mengambil upah bekerja pada tempat penempaan uang dengan mengambil pajak dari mereka. Karena ia mengkhususkan para pekerja itu dengan pajak tersebut di antara orang-orang lain, sehingga terkumpullah harta itu di atas pundak mereka. Disebabkan tindakan yang menyakitkan dari sultan, maka apa yang diambil oleh sultan adalah sebagai gantinya iwade dari tindakannya yang menyakitkan. Dan itu adalah termasuk pintu kezaliman, dan adalah sedikit dibandingkan kepada apa yang dikeluarkan sebagai hasil kerja dari tempat penempaan uang itu. Maka tidaklah diserahkan untuk pemilik tempat penempaan uang dan untuk sultan. Dari jumlah yang dikeluarkan dari tempat itu, dari 100:1, dan itu adalah 1/100. Maka bagaimanakah ada itu yang lebih banyak? Inilah kesalahan-kesalahan yang mendahului kepada hati dengan sangkaan-sangkaan, dan selalu dihiaskan oleh segolongan orang-orang yang tipis rasa keagamaannya, sehingga mereka itu melecehkan wara, menjaga diri, dan menutup pintunya. Dan mereka menjelekkan pembedaan orang yang membedakan antara harta yang satu dengan harta yang lain. Dan itulah bid'ah yang diada-adakan, dan kesesatan yang sebenarnya. Kalau ada yang mengatakan bahwa kalau diumpamakan haram yang lebih banyak dan telah bercampur yang tidak terhinggakan dengan yang tidak terhinggakan, maka apakah yang akan tuan-tuan katakan tentang itu? Apabila tak ada pada benda yang dipegang itu suatu benda tertentu, maka kami menjawab bahwa menurut pendapat kami meninggalkannya adalah wara dan mengambilkannya tidaklah haram. Karena asalnya adalah halal, dan halal itu tidaklah dikesampingkan, kecuali dengan suatu tanda yang tertentu, seperti pada debut tanah, jalan-jalan besar dan yang seumpama dengan itu. Bahkan lebih lagi, dan aku mengatakan, kalau meratalah haram itu ke seluruh dunia, sehingga diketahui dengan yakin, tak ada lagi halal di dunia, maka aku berkata, niscaya kita ulangi membuat syarat-syarat baru dari waktu kita sekarang ini dan kita maafkan apa yang telah lalu. Seraya kita mengatakan apa yang telah melampaui batasnya. Niscaya terbaliklah pada lawannya, maka manakala haram semua, niscaya halallah semua. Buktinya, apabila peristiwa ini terjadi, maka kemungkinan adalah 5:1. Bahwa dikatakan, manusia itu meninggalkan makan, sehingga matilah semuanya, sampai orang yang terakhir. 2. Bahwa mereka mengurangkan makan, sekedar darurat saja dan menyumbat nyawa keluar. Maka berlari-lari di atas yang darurat itu, dalam beberapa hari kepada kematian. Hingga bahwa dikatakan mereka itu memperoleh sekedar yang perlu dengan cara bagaimanapun yang mereka kehendaki, dengan mencuri, merampok dan suka sama suka, tanpa memperbedakan di antara harta yang satu dengan harta lainnya dan di antara segi yang satu dengan segi lainnya. 4. Bahwa mereka itu mengikuti syarat-syarat agama dan mengulangi kembali kaedah-kaedahnya tanpa menyingkatkan kepada sekedar yang perlu saja. 5. Bahwa menyingkatkan beserta syarat-syarat agama itu sekedar yang diperlukan. Adapun yang pertama tadi, maka tidaklah tersembunyi tentang kebatalannya. Adapun yang kedua, maka sudah pasti batil, salah. Karena apabila manusia menyingkatkan kepada sekedar menyumbat nyawa, jangan keluar saja dan mereka berlari-larian dengan segala waktunya kepada kelemahan, niscaya berkembanglah kematian pada mereka. Hancurlah segala perbuatan dan perusahaan, dan robohlah dunia keseluruhannya. Dan dalam kerobohan dunia itu adalah kerobohan agama. Karena dunia itu adalah tempat bercocok tanam untuk akhirat,
untuk segala hukum pemerintahan, kehakiman dan siasat. Bahkan kebanyakan hukum fiqh maksudnya adalah memelihara kepentingan dunia, supaya sempurnalah kepentingan agama dengan demikian. Adapun yang ketiga, yaitu menyingkatkan sekedar perlu saja, tanpa berlebih daripadanya, serta menyamakan di antara harta yang satu dengan harta lainnya, dengan perampokan, pencurian dan kerelaan satu sama lain. Dan bagaimanakah sesuai, yaitu berbuat untuk memenuhi permintaan agama di antara orang-orang yang berbuat kerusakan dan di antara berbagai macam kerusakan. Lalu memanjangkan tangan dengan perampokan, pencurian dan berbagai macam kezaliman, dan tidak mungkin menghardik mereka daripadanya, karena mereka mengatakan, tidaklah berbeda yang mempunyai tangan dengan berhak dari kami, karena barang itu haram kepadanya dan kepada kami. Dan yang mempunyai tangan dengan berhak itu adalah sekedar perlu saja. Kalau ia memerlukan, maka kami juga memerlukan. Dan yang engkau ambil pada hakut melebihi dari yang diperlukan, maka sesungguhnya engkau mencuri dari orang, di mana barang itu berlebih dari keperluannya pada hari itu. Dan apabila tidak dijaga keperluan hari ini dan tahun ini, maka apakah yang akan dijaga, dan bagaimanakah menentukannya? Dan ini membawa kepada kebatalan siasat agama dan mendorong pembuat kerusakan dengan kerusakannya. Maka tidaklah tinggal lagi selain dari kemungkinan yang keempat, yaitu bahwa dikatakan, tiap-tiap yang mempunyai kekuasaan terhadap apa yang dalam tangannya, maka dialah yang lebih utama dengan yang dalam tangannya itu. Tidak dibolehkan mengambil daripadanya dengan curian dan rampokan, tetapi diambil dengan persetujuannya, dan rela merelakan itu adalah jalan agama. Dan apabila tidak diperbolehkan, selain dengan rela merelakan, maka untuk rela merelakan itu pula mempunyai cara dalam agama yang bersangkutan padanya segala kemuslihatan. Kalau itu tidak diperhatikan, maka tidaklah tertentu pokok rela merelakan itu dan kosonglah penguraiannya. Adapun kemungkinan yang kelima, yaitu menyingkatkan sekedar yang diperlukan, serta berusaha menurut jalan agama dari orang-orang yang menguasai barang-barang itu. Maka itulah yang kami pandang layak disebutkan wara menjaga diri bagi orang yang menghendaki perjalanan ke jalan akhirat. Tetapi tiada cara untuk mewajibkannya secara keseluruhan. Dan tidak pula untuk memasukkannya dalam fatwa orang banyak, karena tangan-tangan zalim memanjang kepada kelebihan dari sekedar yang diperlukan dalam tangan-tangan manusia lain. Dan begitu pula tangan-tangan pencuri, dan tiap-tiap orang yang menang niscaya merampas, dan tiap-tiap yang memperoleh kesempatan niscaya mencuri, dan mengatakan tak ada hak baginya selain sekedar yang diperlukan, dan aku memerlukan, dan tidak ada caranya yang tinggal, selain wajiblah atas sultan, penguasa, mengeluarkan segala yang berlebih dari sekedar yang diperlukan dari tangan-tangan pemiliknya, dan diperlengkapkan dengan barang-barang itu kepada yang memerlukan. Dan mengalirlah harta-harta itu kepada semua, dari hari ke hari atau dari tahun ke tahun. Dan padanya memberatkan yang berlebih-lebihan dan menyia-nyiakan harta. Adapun memberatkan yang berlebih-lebihan ialah bahwa sultan, penguasa itu tidak sanggup menegakkan dengan yang tersebut. Serta banyaknya manusia, bahkan tidaklah tergambar sekali-kali yang demikian. Adapun menyia-nyiakan harta, yaitu apa yang berlebih dari keperluan, dari buah-buahan, daging dan biji-bijian itu, sewajarnya lah dilemparkan ke laut atau ditinggalkan sehingga membusuk. Karena yang dijadikan oleh Allah dari buah-buahan dan biji-bijian adalah berlebih dari jumlah yang memuaskan dan menyenangkan makhluk. Maka bagaimanakah atas sekedar keperluan mereka itu saja,
Kemudian yang demikian itu membawa kepada gugurnya kewajiban haji, zakat, kafarat, penebus, kehartaan dan segala ibadah yang mempunyai sangkutan dengan kekayaan manusia. Apabila manusia itu menjadi tidak memiliki selain sekedar keperluan mereka, dan itu adalah amat buruk sekali. Bahkan aku mengatakan, jikalau sekiranya datanglah seorang nabi pada zaman seperti sekarang ini, niscaya wajiblah atasnya mengulangi persoalan dan menyediakan penguraian sebab-sebab milik dengan rela merelakan dan dengan jalan-jalan yang lain. Dan diperbuatnyalah apa yang akan diperbuatnya. Jikalau diperolehnya semua harta itu halal, tanpa ada perbedaannya. Dan aku maksudkan dengan kataku wajib atasnya, ialah apabila nabi itu termasuk orang yang diutus untuk kemuslihatan manusia mengenai agama dan dunia mereka. Karena tiada sempurnalah perbaikan, dengan mengembalikan umumnya manusia kepada sekedar darurat dan keperluan saja. Kalau nabi itu tidak diutus untuk perbaikan, maka tidaklah wajib yang tersebut tadi. Dan kita memandang jais bukan wajib dan bukan mustahil, bahwa Allah Ta'ala mentakdirkan suatu sebab yang membinasakan dengan sebab tersebut segala makhluk sampai ke penghabisan mereka. Maka lenyaplah dunia mereka dan sesatlah mereka pada keagamaannya. Sesungguhnya Allah Ta'ala menyesatkan siapa yang dikehendakinya dan menunjukkan siapa yang dikehendakinya, mematikan siapa yang dikehendakinya dan menghidupkan siapa yang dikehendakinya. Tetapi kita mengumpamakan keadaan yang berlaku menurut yang terbiasa dari sunnah Allah Ta'ala dalam mengutuskan nabi-nabi untuk perbaikan agama dan dunia. Dan tidaklah aku mengumpamakan itu dan telah ada yang tidak aku umpamakan. Maka sesungguhnya Allah telah mengutuskan Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam pada waktu kekosongan dari rasul-rasul.